welcome back to my YouTube channel dengan saya Givia, dan kembali lagi di channel Motivator Milenial ini saya ingin berbagi ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk teman milenial. Kali ini konten kita berkaitan dengan etika dalam dunia dagang ya. Jadi kita memang harus memiliki etika dalam berniaga, dalam berdagang. Karena banyak sekali orang-orang yang salah jalan gitu. Jadi berdagang yang diterapkan Nabi tidak sama lagi gitu. Tradisi yang baik dulu telah hilang sekarang. Zaman sekarang terlalu banyak orang yang mengutamakan profit, untung, sukses, kaya raya, dan sehingga mereka mengabaikan etika-etika dalam berniaga. Lalu apa saja etika-etika bisnis yang perlu teman-teman ketahui? Dan saya pun ingin sharing ini karena banyak banget ya di lingkungan kita, apapun yang kita lihat. Banyak pedagang yang mungkin curang, pedagang yang culas, dan orang-orang yang negatif gitu cara berniaganya, yang nggak benar, yang nggak sesuai dengan ajaran Islam tentunya. Jadi saya ingin sharing aja, jika teman-teman ingin memilih dunia niaga, kita memang harus totalitas bersih gitu. Jangan sampai kita memakan sesuatu hal yang bukan hak kita lagi. Yang pertama kali yang ingin saya tekankan bahwa pedagang sejati adalah pedagang yang menjaga kualitasnya gitu. Jadi dia tidak semena-mena melakukan hal yang merugikan customernya. Jadi jadilah kita pedagang yang baik gitu. Lalu etika itu apa? Etika itu adalah kebiasaan yang baik yang memang sudah ada sejak dulunya, dan itu harus kita terapkan terus-menerus dan jangan sampai dirubah. Jangan sampai kita bikin versi kita sendiri. Karena itu artinya kita melanggar sesuatu hal yang baik tadi. Jadi etika ini memang harus kita ketahui, harus kita pelajari agar kita tidak salah jalan. Karena untuk menjadi sukses itu nggak bisa instan. Jika kita memang pedagang yang baik, mungkin prosesnya akan sedikit lebih berat, tapi hasilnya atau dampaknya akan kita rasakan bertahun-tahun. Itu akan kita rasakan selamanya. Tapi jika kita jadi pedagang yang mungkin kurang baik, kita jadi pedagang yang nggak jujur, kita mungkin akan cepat jayanya, suksesnya. Tapi itu akan sementara, nggak akan bertahan lama. Jadi kebanyakan pedagang seringkali dia melupakan hal ini. Dia hanya mengutamakan profit, keuntungan, dan pelanggan yang banyak, sehingga dia melakukan cara-cara curang, mungkin menjatuhkan saingan atau menjelek-jelekan dagangan orang lain. Itu telah melanggar etika bisnisnya sendiri gitu. Jadi jika kita ingin berniaga, itu sama saja kita membangun rumah ya. Kita harus tahu pondasinya, kita harus siap dengan kualitasnya, siap dengan perjuangannya, prosesnya, dan segala macam yang berkaitan dengan ilmu niaga. Jadi untuk kita menjadi pengusaha itu memang harus melakukan dagang ya, karena semua pengusaha itu mengawalinya sebagai pedagang. Tidak ada pengusaha yang langsung sukses menjadi pengusaha besar, itu bullshit. Oke, jadi ilmu yang pertama tadi berkaitan antara penjual dan pembeli, pedagang dengan customernya. Lalu apa yang kedua? Yang kedua tentu saja antara pebisnis dengan pebisnis atau pedagang dengan pedagang itu sendiri. Jadi bisnis to bisnis seringkali banyak menyalahi aturan ya. Karena apa? Karena banyak orang yang mungkin plagiat, mungkin lihat usaha temannya lancar jaya, terus sukses, dia pun juga melakukan hal yang sama dengan menjiplak totalitas apa usaha temannya, dan ia pun mendirikannya di dekat sana gitu. Jadi ini tentu saja menyalahi etika dalam berniaga, dalam berdagang. Bukan berarti mentang-mentang rezeki kita sudah ditakar, kita semena-mena, tidak seperti itu. Jadi kita harus menghargai juga perjuangan orang lain dalam berproses tadi. Dan tentu saja kita tidak bisa semena-mena plagiat begitu saja. Kita mungkin bisa meniru apa yang dia lakukan. Kita bisa mencontoh apa saja yang dia lakukan. Tapi kita harus memiliki ilmu ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Tapi orang lupa dengan ilmu yang ketiga ini, modifikasi. Sehingga dia tidak punya diferensiasi, dia tidak bisa mencari perbedaan. Dia totalitas hanya menduplikat saja, dan itu tentu saja menyalahi aturan dalam berniaga. Sebagaimana ide, gagasan, inovasi, kreativitas itu tidak bisa kita samaratakan gitu. Kita harus punya pembeda kita dari yang lain. Tentu saja jika kita ingin usaha kita lancar atau berkembang pesat, kita tidak bisa seperti itu. Dan jika usaha kita plagiat misalnya, totalitas meniru usaha orang lain, mungkin dari hal brand, kekayaan intelektual, dan apapun yang menyamai banget, itu akan kena hak cipta gitu. Kita akan kena yang namanya undang-undang HKI ya, hak kekayaan intelektual. And then yang ingin saya sampaikan lagi, jangan suka bertanya omset sesama pedagang, karena ini sering banget saya alami. Saya mungkin masih pedagang kecil ya, mikro banget, tapi
Dari sana saya banyak belajar, ternyata tidak baik jika kita terus-menerus bertanya dengan sesama teman kita yang juga berniaga, berapa sih omset lo sebulan gitu, berapa sih penghasilannya, berapa sih pendapatannya. Itu bukan hak kita gitu. Jadi kita harus menghargai privasi orang lain dalam berniaga. Itu sama saja kita kayak bertanya berapa sih sedekah lo hari ini. Jadi itu nggak sopan banget. Jadi banyak orang yang bertanya kadang menyalahi aturan, menyalahi etika tadi. Jadi saya ingin menyampaikan ini agar banyak orang yang terbuka pikirannya menjadi pedagang yang jauh lebih baik gitu, tidak salah jalan, tidak salah langkah, dan tidak merugikan orang lain. Dan tentu saja yang keempat yang ingin saya sampaikan kepada pedagang, jangan kemaruh dan mengambil laba terlalu besar dan justru itu merugikan customernya. Ini etika yang sangat sensitif banget. Kenapa? Karena banyak banget kita lihat ya, mungkin pedagang bakso yang curang, mencampur makanannya dengan daging lain yang justru itu dalam tanda kutip, itu kan bikin ngeri banget kan. Jadi saya ingin katakan ini, itu nggak bisa ya kita samaratakan. Bukan semua pedagang itu seperti itu. Jadi karena oknum-oknum pedagangnya nakal, semua orang yang berniaga tadi jadi kena gitu. Jadi kasihan pedagang yang jujur, pedagang bakso yang mungkin baik, tidak merugikan customernya, juga merasa sepi orderannya karena oknum yang tadi. Jadi seringkali orang-orang saling menjatuhkan dan tidak melakukan yang baik dan seringkali merugikan orang lain. Ini dampak yang sangat negatif banget ke depannya. Jadi usaha yang sehat itu adalah usaha yang mungkin pertumbuhannya sedikit lambat tapi jangka panjang gitu, daripada usaha yang mungkin cepat sukses, cepat gulung tikar dan tidak dipercaya orang lain. Kita membangun usaha itu adalah kita membangun kepercayaan, dan itu nggak mudah, itu butuh bertahun-tahun. Bahkan perusahaan skala Coca-Cola saja itu hanya mampu menjual 25 botol pertamanya per tahun. Karena apa? Karena untuk sukses itu butuh proses, tidak gampang, tidak instan. Tapi setelah dia berhasil mendapatkan kepercayaan dari customernya, usahanya makmur sampai saat ini. Dan betapa banyaknya usaha yang saat ini kita kenal, dia itu berproses dari nol, dan dia menjaga integritas, menjaga kualitas, dan tidak merugikan customernya. Karena usaha yang baik itu adalah usaha yang benar-benar memberi solusi kepada orang lain, usaha yang benar-benar memberi manfaat atau dampak, impact bagi orang-orang di sekitarnya. Mungkin sekian dari saya, Via. Semoga channel ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.